Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, dan selamat apapun itu buat kalian yang nonton Pak Eko Mahasiswa episode ke-10 ini. Jadi kali ini kita akan melakukannya dalam format yang pre-recorded atau direkam sebelumnya ya. Karena tadi saat kami mau live ada kendala tertentu gitu. Makanya akhirnya jadi pre-recorded gini nih. Nah, sebenarnya pada hari ini kita itu akan bahas satu tema yang sebenarnya relevan banget, kekinian banget gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat topiknya mungkin kesannya, aduh ini apa sih kayaknya aneh banget istilahnya gitu kan. Tapi sebenarnya ini tuh cukup relevan gitu terhadap perekonomian kita secara nasional, yaitu adalah soal BI Fast. Tapi sebelum itu, izinkan gue sebagai host Pantek untuk memperkenalkan teman-teman ngobrol gue malam ini nih. Ada yang mungkin mau perkenalan duluan? Halo, nama saya Danu dari Universitas Islam Indonesia. Selamat malam. Oke, halo teman-teman semuanya, pemirsa YouTube Melek APBN. Kenalin, nama aku Afidah Nur Aslama dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Buset. Nanti kita lihat lah ya pemirsa YouTube reaksinya kayak apa. Oke, dan nggak perlu basa-basi lagi ya. Jadi Bapak Eko kita yang sangat dimuliakan dan sangat kami hormati itu sudah memberikan beberapa pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaan intinya begini, BI Fast, apakah itu solusi percepatan transaksi? Nah itu sebenarnya pertanyaan intinya. Tapi kita akan ngupas dulu nih satu-satu. Mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi sebenarnya apa sih BI Fast itu? Hmm, Oke, mohon izin jawab ya. Mohon maaf Mbak Vida. Jadi uh, BIFAS ini semacam ini ya sistem pembayaran untuk retail. Ya retail itu mungkin kayak aku dan teman-teman semua yang pembayarannya atau transaksinya itu dalam jumlah yang sedikit, 20.000 buat beli apa, 50.000 gitu. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia, makanya namanya BI Fast. Terus uh, dalam lingkup ini ya, apa namanya, transaksi mungkin bisa antar bank, terus juga uh, pastinya dari orang ke bank dan bank ke orang gitu sih. Oke, mantap banget nih tadi ya, ini lanjut ya. Coba aku jelasin tadi, nambahin dari yang udah Danu sampaikan terkait BI Fast ini ya, apakah dia benar-benar jadi solusi percepatan transaksi. Nah, tadi kalau udah dijelasin bahwa BI Fast ini sistem pembayaran yang lagi dikembangkan BI untuk retail ya, sistem pembayaran retail yang digadang-gadang nih lebih cepat, gampang, dan juga ekonomis gitu, supaya transaksinya itu pendataannya bisa dilakukan juga secara real time. Nah, terus si BI Fast ini juga kabarnya memang sebagai bentuk implementasi atau penerapan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang udah disusun nih sama BI gitu. Jadi kalau misalnya yang sekarang tadi kan dalam transaksi jumlah kecil gitu kita masih yang pakai transfer antar bank, pakai informasinya based on nomor rekeningnya gitu kan. BI Fast ini gitu kan direncanakan nantinya nasabah gitu kan orang-orang bisa melakukan online transfer hanya dengan informasi nomor HP atau bahkan alamat email dari penerimanya gitu, dari orang yang mau kita tuju. Jadi nggak cuma berdasarkan nomor rekening aja nih kalau seperti sistem yang berlaku sekarang. Gitu mungkin. Oke, jadi sebenarnya BI Fast ini intinya adalah sebuah inovasi sistem pembayaran yang membuat akhirnya basis daripada pembayaran antar bank orang, orang ke bank, orang ke orang, dan segala macam, itu nggak cuma berdasar pada nomor rekening saja, tapi juga berbagai representasi identitas lain yang sekarang tuh udah relevan. Contohnya adalah alamat email tadi ya. Wow, jadi sebenarnya udah secara eksplisit nih tujuan dari BI Fast ini adalah percepatan transaksi ya. Gitu. Benar-benar. Oke, langsung kita lompat deh ke pertanyaan kedua dari Pak Eko yang diberikan kepada saya lewat wangsit. Yang kedua itu, kenapa sih BI Fast ini diperlukan gitu sekarang ini dalam sistem pembayaran? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Mas Danu.
Boleh, boleh. Nah, ini kan berarti arah pertanyaannya udah ke arah BI Fast ini memang diperlukan ya di sistem pembayaran. Nah, sebenarnya kita harus lihat lagi sama tujuannya, kalau memang tujuan BI itu untuk mempercepat gitu kan digitalisasi layanan supaya orang-orang itu gampang melakukan transaksi pembayaran. Nah, kenapa perlu kalau misalnya dari pendapat pribadi, karena gini, kita kan masih pandemi ya, masih pandemi, terus habis itu juga nggak ada yang tahu prediksi pandemi kapan berakhir. Di lain sisi pertumbuhan ekonomi kita merosot gitu kan, sempat minus, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi digital itu terus melesat gitu kan, nanti masuk ke ekonomi digital. Jadi BI itu menurut aku perlu buat menerapkan ini sebagai sistem pembayaran, di samping melihat potensi peningkatan transaksi layanan keuangan digital itu meningkat, kemudian juga salah satu visi misi BI yang mau menciptakan cashless society di masyarakat Indonesia, dan ini tentunya akan sangat menunjang kalau BI Fast ini betul-betul sudah sepenuhnya diterapkan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kayak gitu mungkin. Mas Danu bisa nambahin lagi? Terkait menunjang juga ya, BI sebagai bank sentral harus mengawasi dan menjamin sistem keuangan kita lebih bagus, karena kan sekarang sistem keuangan, lembaga keuangan semuanya juga udah tadi yang Afida sudah jelaskan, kayak ke arah digital, kayak bank-bank mulai bertransformasi dari yang konvensional, dari yang yang masih pakai KCP, terus ATM sudah digital semuanya, KYC-nya juga sudah digital. Jadi untuk menunjang itu perlu juga kayak sistem pembayaran yang mana itu secara real time, dan memang sedikit banget resiko untuk ada error lah, karena kan perlu ada infrastruktur untuk menunjang digitalisasi yang sangat masif ya, apalagi didorong dengan adanya pandemi gitu sih. Oh, oke, siap. Jadi sebenarnya tujuan gitu dari BI Fast ini, kenapa harus diterapkannya tuh sekarang ini, karena memang mau tidak mau sistem pembayaran itu harus beradaptasi gitu ya dengan perkembangan digital yang ada sekarang ini. Apalagi sektor digital kan hype-nya sekarang makin gede juga ya. Banget. Bank digital makin banyak, KCP makin dikit. ATM mulai ditutup. Iya. Tapi ini mungkin agak sedikit out of topic. Cuma kalau saya sendiri itu kalau bayar UKT itu masih harus ke ATM. Oh gitu. Wow, belum bisa pakai M-Banking. Jadi ada pilihan. Jadi masih kadang-kadang masih ke ATM kalau saya. Mungkin setahun sekali gue ya ke ATM. Tapi ada pilihan untuk ke M-Banking-nya gitu, atau memang cuma buat kalau dari bank gue nggak usah sebut merek, nggak bisa. Jadi mau ke ATM kalau baru KT. Tapi sisanya kebanyakan bener sih udah digital ya. Maka itu sebuah inovasi yang bagus ya, kalau misalnya kita ternyata bisa ngirim dana gitu dengan hanya alamat email gitu. Iya, betul. Harus hafal nomor rekening, harus nanya, maaf nomor rekening berapa ya gitu kan kadang-kadang ribet. Betul, harus merhatiin ini ciri khas nomor ini nomor rekening bank apa. Iya, 07 atau 70 gitu kan. Iya gitu. Oke deh, nah sekarang kita pindah nih ke yang agak makro nih. Jadi sebenarnya gimana sih pengaruh dari BI Fast terhadap perekonomian secara umum? Mau Mbak Fidah dulu atau? Gantian deh, Mas Danu dulu. Oke. Sebenarnya dengan 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 ditunjang infrastruktur yang sangat baik, sistem pembayaran tuh akan semakin berkembang. Mungkin ada kaitannya perkembangan sistem keuangan tuh dengan inklusivitas keuangan ya. Bagaimana masyarakat tuh bisa mudah, ya kan, accessible untuk produk-produk dan lembaga keuangan, di mana nantinya kalau mereka sudah mengakses dengan mudah, real time tadi ya, kita kan sudah transformasi dari yang sistem clearing tadinya itu harus menunggu jam-jam operasional, sekarang BI Fast itu bisa lebih cepat, itu kan mempermudah orang melakukan menggunakan produk-produk keuangan gitu. Nah, dari situ mungkin karena ditunjang dengan hal-hal seperti itu, inklusivitasnya juga semakin baik, maka
masyarakat bisa menggunakan produknya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif itu ya pastinya kayak perdagangan atau kredit, terus juga produk-produk keuangan yang lain gitu sih. Benar-benar setuju. Jadi tadi kalau misalnya secara makro, secara umum, balik lagi ke tujuan mulianya si BI Fast ini kan, mempercepat transformasi digital layanan keuangan perbankan. Nah, cuma masalahnya tadi key point yang kutangkap juga nih dari Danu terkait inklusivitas keuangan ya. Kalau misalnya terkait nanti BI Fast ini betul diimplementasikan, PR-nya tuh masih banyak sebenarnya dari BI-nya gitu kan selaku penyelenggara sistemnya dan juga perbankannya pasti yang jadi main actor dari sistem ini. Yang kusorotin ya kita lihat orang sekarang jumlah penduduk Indonesia yang unbankable tuh masih banyak banget deh kalau melihat dari risetnya BI sendiri di bulan September 2020 kemarin ternyata 93 juta orang kurang lebih penduduk Indonesia itu masih belum terjamah sama layanan perbankan gitu. Nah sekarang udah mau digadang-gadang sih BI Fast ini gitu. Ini jadi PR BI utamanya gitu kan buat gimana percepatan transformasi digital melalui BI Fast ini seiring dengan jangkauan inklusivitas keuangan ke masyarakat Indonesia. Dan kalau ini dalam konteksnya juga retail ya kan barang-barang transaksi kecil di risetnya BI juga disebutin kalau 62,9 juta ya 63 juta lah 63 juta UMKM juga belum pakai layanan bank gitu layanan perbankan ini makanya ya itu tadi kalau misalnya buat mempengaruhi secara umum kita tahu UMKM itu tonggak perekonomian Indonesia ya kan 97% itu berpengaruh lah berkontribusi terhadap GDP ya rasanya ini akan sangat membantu dengan catatan PR-PR tadi salah satunya sih yang kusorotin bagaimana menjangkau inklusivitas keuangan itu untuk seluruh lapisan masyarakat kita. Gitu kali buat tambahannya. Oke. Jadi sebenarnya intinya pengaruhnya ke perekonomian secara umum adalah dia bisa meningkatkan inklusivitas ya dari sistem keuangan. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin, misalnya pakai teorinya Irving Fisher nih, kalau mau keren, MP sama dengan PY kan. Nah mungkin dengan DBI Fast ini mungkin velocity of money itu bisa dipercepat. Jadinya mungkin perkembangan daripada GDP realnya itu pertumbuhannya lebih tinggi. Betul. Terus juga selain itu, ini juga mempermudah transaksi ya jelas ya. Karena mempermudah transaksi akhirnya pengaruhnya ke velocity tadi. Sebenarnya intinya dari tadi gitu ya. Iya. Keren banget disambungin langsung sama teori. Itu. Aku nggak kepikiran tuh. Iya. Mungkin aku tadi buat iniannya pakai data kan. Iya. Gimana nih Pak Eko? Kalau mestinya Pak Eko sih udah puas ya yang di pertuan Pak Eko ini. Kan Pak Eko ini dia tahu segala teori dia. Oke. Kayak Pandul. Pandul. Oke, langsung ke yang keempat nih. Nah, kalau ini tuh sesuai banget sama nama yang ada di background kita, yaitu perihal APBN. Jadi sebenarnya apakah BI Fast ini memiliki relasi dengan APBN? Oke. Aku dulu. Iya. Nah, menarik banget kalau misalnya udah mulai disangkutin sama APBN. Selain merepresentasikan komunitas kita, ya. Kalau misalnya ngomongin BI Fast, korelasi sama APBN-nya yang coba aku tangkap adalah gimana soal ini sih persetujuan DPR sama rancangan anggaran tahunan BI atau RATBI yang udah disahkan ke APBN. Jadi seperti yang kita tahu APBN di masa pandemi ini 2020-2021 itu kan udah fokus ya untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, otomatis di dalam PEN itu udah ke ACC tuh rancangan anggaran tahunannya BI yang kurang lebih itu ada dua nih, penerimaan operasional sama pengeluarannya. Nah, penerimaannya lebih gede sih, sekitar 27 triliun, terus pengeluarannya 12 triliun. Jadi kayak relasinya di sana, dan benar-benar BI ini berusaha mengimplementasikan, ibaratnya amanah kali ya, amanah dari DPR gitu kan, ya udah nih udah di ACC sama kita 2020, terus juga nanti 2021 mau diluncurin, akhir tahun ini BI Fast-nya, jadi tadi korelasinya mungkin untuk segi anggaran ACC-nya gitu kan, sesuai amanat APBN untuk pemulihan ekonomi. Dan di dalam program pemulihan ekonomi itu juga dijelasin gitu salah satu peran bank sentral ini wajib banget ngedukung pengeluaran-pengeluaran gitu kan rancangan program yang mengeluarkan dana untuk program strategis ya kayak tadi nih BI Fast kan digadang-gadang buat percepatan transaksi dengan harapan tadi kan teori apa tuh Irving Fisher velocity-nya jadi meningkat, daya beli meningkat dan lain sebagainya buat
secara makro ningkatin pertumbuhan ekonomi. Mungkin arahnya lebih ke sana sih kalau yang coba aku jelasin dan tangkep gitu ya. Mungkin dari Danu ada pandangan lain? Setuju juga sama Mbak Afida. Terus juga sebenarnya apa ya namanya? Kalau dalam mungkin tadi Mbak Afida secara ini ya amanat dari DPR. Kalau aku mungkin dari APBN, misalkan dari sisi pengeluarannya, uh, kita mungkin bahas G2P ya. Jadi sebenarnya BI Fest juga bisa sebuah infrastruktur yang mempermudah G2P antara government to person, yang yaitu masyarakat kita gitu. Mungkin kayak lewat bantuan sosial, yang mana nanti bantuan non tunai kayak kalau PKH itu bisa dilakukan secara lebih baik gitu ya dengan sistem keuangan yang lebih bagus. Terus juga dari sini kan juga bisa kayak ya kan banyak juga masalah-masalah G2P kita kayak infrastruktur yang masih buruk, terus juga nggak real time. Mungkin juga ada apa sih namanya potensi-potensi untuk di korupsi. Nah, mungkin dengan infrastruktur yang baru ini bisa meminimalisir resiko itu. Terus juga dari apa ya namanya output dari misalkan masyarakat termudahkan, dia bisa lebih sejahtera dengan sistem keuangan yang lebih baik. Nah, ini kan juga bisa meningkatkan potensi kita untuk meningkatkan pajak ya, kalau memang mereka lebih kekayaannya lebih bagus gitu. Paling seperti itu sih. Mantap. Oke, jadi kelihatan nih ya ada relasi tidak langsung dan relasi langsung. Tadi kalau yang gue dengar dari Afida tuh kebanyakan yang relasi tidak langsung ya terhadap apa namanya APBN, karena higher growth itu higher ini kalau kata orang Amerikanya tuh higher growth means more pie atau bigger pie gitu ya. Kalau bigger pie nanti bagian pemerintah lebih banyak juga gitu ya intinya. Iya sih, pasti. Kan. Nah, terus habis itu kalau misalnya hubungan langsungnya itu bisa ke relasinya terhadap ibaratnya tuh pipa infrastruktur distribusi antara government to people. Biasanya itu dilakukan lewat misalnya program-program sosial yang tadi disebut ya, PKH, apa segala macam. Nah, jadi mungkin dengan BI Fast ini bisa lebih improve ya infrastruktur dari government to people, jadi bantuannya lebih efisien dan lebih tidak rawan untuk dikentit atau dikorupsi. Itu dia. Apalagi ini kan yang merancang ini kan Bank Indonesia ya, institusi yang independen dari pemerintah. Independen. Betul. Setuju. Jadi semestinya jadinya lebih efisien lah ya, dan loophole-nya tertutup. Walah, loophole. Dan kredibel pastinya. Aduh, kan main dah. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan terakhir dari Pak Eko. Nah, Pak Eko nih nanya nih akhirnya nih. Gimana jadinya pendapat kalian soal BI Fast? Monggo. Oke, tadi mungkin kita lebih ini sih ya, Rio Danu, ngarah kayak udah optimis lah dengan bisa meningkatkan layanan digital, membantu perekonomian makro, terus juga ya bahkan gimana hubungan tadi government to people-nya udah kebayang ya kalau si BI Fast ini diimplementasikan. Tapi kalau dari pendapat pribadi, kalau misalnya boleh nyampein, sebenarnya di balik sebuah kebijakan ya sebenarnya bisa muncul juga bahasa ekonominya yang kerennya apa? Eksternalitas negatif. Oh ya Allah. Mantap. Jadi di balik eksternalitas positif ya, kayak tadi yang udah aku sebutin, ekonomi makro bisa tumbuh, GDP dan lain sebagainya, bahkan juga jadi cashless society itu menjadi semakin nyata terlihat gitu kan di Indonesia. Tapi yang coba aku lihat eksternalitas negatif yang tadi belum sempat kebahas terkait perilaku konsumtif masyarakat kita nih. Karena nggak bisa dipungkiri, transaksi online, belanja online itu ternyata meningkatnya nggak main-main guys, 400% selama pandemi, which is means kayak ya berarti kan semua orang udah segitu engage-nya sama digital ya kan, untuk transaksi retail, online, transfer, belanja itu kan udah yang akhirnya jadi kebutuhan kesannya. Jadi akhirnya eksternalitas negatifnya bisa ngarah ke sana.
ke masyarakat yang konsumtif. Terus juga gini, tadi yang belum kebahas adalah terkait kesiapan bank. Ya, dampaknya itu ke bank tuh ternyata nggak main-main sih. Karena kalau misalnya udah pakai satu sistem yang ini, otomatis si bank itu ya teman-teman bisa kehilangan fee based income-nya, ya kan? Nah, fee based income itu apa sih? Penghasilan, kemampuan bank itu ngasilin laba di luar dari transaksi utamanya, gitu kan? Kita tahu kalau bank-bank di Indonesia banyak menghasilkan keuntungan itu dari kredit ya, dari bunga kayak gitu. Nah, gimana akhirnya kalau si sistem transfer online antar bank ini dijadikan satu pintu di BI Fast gitu kan, mereka akhirnya nominal transfer antar bank yang 6.500 itu jadi hilang gitu. Jadi udah satu sistem dengan cost yang lebih murah karena pastinya pakai teknologi kayak gitu. Jadi mungkin itu eksternalitas yang dirasakan dari sisi masyarakat, dari sisi banknya, dan juga dari bahkan yang coba aku pelajari dari perusahaan switching itu tadi, resiko biaya cost transfer yang rendah, akhirnya mereka kehilangan fee based income-nya dari aktivitas keuangan yang transfer tadi. Itu mungkin itu kali dari pandangan aku. Oke, aku juga ini sebuah insight baru ya dari Mbak Vida tentang eksternalitas negatif, dua eksternalitas itu. Namun sepertinya maksudnya ya walaupun ya kan kita harus menimbang ya benefit cost-nya dari setiap eksternalitas, apakah lebih ke arah yang positif atau negatif. Untuk kedua hal tadi, kalau boleh aku ini itu kayak kita misalkan kita sebagai pemerintah itu tidak bisa kita ini ya, tidak bisa diintervensi. Memang semuanya tuh harus menjadi sistem yang lebih efisien gitu. Nah, aduh, gue jadi ngalah. Jadi, ya, semuanya harus lebih efisien lah, karena kan memang ya pertama misalnya dari perbankan deh, ya segimanapun bank memang ada lah. Aku juga mungkin sedikit tahu informasi ada bank yang memang dia apa sih namanya, pendapatannya itu juga banyak dari selain penyaluran kredit. Nah, itu dia bagaimana ya, ya gimana ya, kamu harus harus menerima itu, karena kan ya kamu harus mencari inovasi lain gitu. Itu kan yang menuntut swasta harus lebih inovatif ya. Terus juga mungkin konsumen yang konsumtif. Nah, itu mungkin bisa kita ya udah gitu, kalau dia harus merubah perilakunya dia gitu ya, mungkin kita bisa coba di ini ya, intervensi lewat pendidikan gitu. Tapi kalau memang itu sudah ya tidak bisa diapa-apakan ya, ya sudah gitu. Yang pastinya dengan eksternalitas negatif tadi, aku yakin apa namanya, lebih banyak eksternalitas positifnya. Dan kayaknya kita setuju kalau ini lebih banyak eksternalitas positif ya, maksudnya banyak impact positifnya Ya, gitu. Oke. Gitu sih. Aduh Danu, tadi yang bagian awal-awal music to my ears. Aku sudah belajar sedikit tentang itu. Jadi sebenarnya intinya yang tadi dibilang Afida itu adalah cenderung oke, ini memang bagus karena transaksi jadi lebih efisien, kita nggak perlu lagi misalnya nantinya bayar 6.500 untuk transaksi antar bank dan segala macam. Tapi di sisi lain perusahaan switching juga pasti dirugikan dalam jangka pendek karena dia nggak dapat income 6.500 per transaksi, dan masalahnya di Indonesia dalam sehari transaksi itu banyak banget. Oh, they are orangnya losing banyak. a huge chunk of their income gitu lah ya. Nah, Teori terus juga lagi. ini juga bisa memicu konsumerisme gitu ya. Karena kalau karena angka 400% itu kalau gue ngebayangin ya, angka 400% ini dipicu oleh banyak orang regardless of gender yang sekarang ini mungkin ketika liburan rebahan di rumah, window shopping di berbagai marketplace, kemudian ngelihat yang menarik ada diskon, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya. Apalagi sekarang kan udah ada fasilitas ini ya, seperti kartu kredit yang namanya pay later. Pay later, itu penyakit itu juga banget. Menambah lagi. Setuju. Makanya angkanya bisa sampai 400% naiknya iya ya. Bingung dari risetnya segede itu.
Nah, jadinya itulah mungkin eksternalitas negatif dari adanya efisiensi sistem pembayaran seperti BI Fast ini. Tapi di sisi lain, kadang-kadang memang perilaku seperti itu nggak bisa diintervensi oleh negara. Karena itu kan embedded gitu ya, embedded ke dalam perilaku ekonomi individu yang ada di Indonesia. Nah, mungkin negara itu paling cuma bisanya ya kalau nggak nudging lewat education atau pendidikan, mungkin juga nudging lewat taxation system gitu dalam cara lainnya. Jadi mau tidak mau kalau misalnya kita hanya berbicara soal sistem pembayaran, ya mau nggak mau harus ada disrupsi seperti si BI Fast ini. Gitu, mau nggak mau, suka nggak suka, you can't deny change. Alah, you can't deny change. You can't deny. Ya kan? Iya. Gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya solusi percepatan transaksi nggak sih? Iya, tapi kita juga harus lihat eksternalitas positif dan negatif dari adanya percepatan transaksi tersebut. Gitu sih ya, sebenarnya kesimpulannya. Jadi gitu Pak Eko ya, kesimpulannya. Iya, solusi benar. Cuma ada cumanya. Iya, kita harus menyikapi eksternalitas negatifnya dan juga menyambut eksternalitas positif dari BI Fast ini. We must do it right gitu, harus dilakukan dengan benar. Jangan terlalu over intervensi pemerintah, tapi jangan juga dibiarin begitu aja gitu, diumbar kalau kata bahasa informalnya ya. Harus antisipasi lah intinya gitu kan. Betul banget. Antisipasi lewat APBN. Iya. Dikontrolnya lewat APBN. Iya. Aduh. Oke, jadi sebenarnya sekian ya untuk obrolan kita soal BI Fast pada kali ini untuk Melek APBN episode Pak Eko Mahasiswa episode ke-10. Jadi gue Rionanda Dama Putra mewakili kita bertiga mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel Lapak Ekonomi by Melek APBN. Kalau Anda subscribe maka Anda akan selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya. Dan dapat info pastinya. Dan dapat info menarik dari Melek APBN perihal berbagai hal-hal penting dalam ekonomi makro kita tentu saja. Yang ada pentingnya sama APBN. Ada. Itu pesan sponsor Pak Eko. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan sayonara, sampai jumpa. Goodbye. Dadah. Bye. Terima kasih.